Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun wa furudul wudu' sittatu asya'. Wa furudul wudu' sittatu asya'. Fardu wudu' itu an-niyatu inda ghaslil wajhi. Pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Artinya ini niat yang termasuk pada rukun wajib, ya. Yang rukun itu ghaslul wajhi, sehingga disitulah niat. Nah, tapi kalau tidak berniat pada saat membasuh telapak tangan, tidak berniat pada saat berkumur, tidak dapat pahala sunnah. Sehingga kita harus berniat dari sejak membasuh telapak tangan, berkumur, berniat juga, dan yang rukun itu berniat pada saat membasuh wajah. Jadi pada saat membasuh wajah itu termasuk niat yang bagian dari rukun wudu. Sedangkan membasuh telapak tangan, berkumur termasuk sunnah mustaqillah, sehingga pada dua-duanya diniatkan. Niat yang termasuk rukun itu adalah niat pada saat kita membasuh wajah. Tapi karena wajib membasuh wajah sampai akhir itu merupakan rukun satu paketnya, maka cukup kita berniat pada saat membasuh wajah. Kalau sunnah harus berniat dua-duanya, karena itu sunnah mustaqillah. Sunnah mustaqillah artinya kalau kita tidak berkumur sah. Kalau kita tidak membasuh telapak tangan sah itu sunnah. Tapi karena sunnahnya itu berdiri sendiri, maka pada saat membasuh telapak tangan juga sunnah, pada saat berkumur juga sunnah, dan dua-duanya diniatkan. Dan kita pada saat masuk waktu, sehingga kita memasuk wajah, cukup niat sekali itu, sebab semuanya menjadi satu paket, satu ya rukun semuanya. Tidak bisa berdiri sendiri. Wajah, tangan siku, mengusap badan, kemudian membasuh kaki, itu rukun semuanya, ya. Tidak bisa dipisahkan dan harus berurutan. Itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga di sini yang dimaksudkan an-niyat inda ghaslil wajhi itu adalah niat yang termasuk rukun pertama dari wudu. Sedangkan rukun keduanya adalah ghaslil wajhi, itu disebut rukun fikih. Nah, dalam pandangan mazhab Syafi'i, niat yang merupakan rukun itu muqtaranan bi fi'li, ay yuf'al bi awwal ruknin fi'li, harus dikerjakan di awal rukun fi'li. Rukun fi'li itu adalah membasuh wajah. Itu. Dan disitulah kita berniat di awal rukun fi'li. Sama dengan salat. Kalau salat, awal rukun kita adalah takbiratul ihram, maka niat salat itu adalah saat takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Sehingga usalli itu di luar salat itu. Itu makanya jawaban kita kepada yang membid'ah orang berusalli, ya, jawaban kita adalah karena usalli itu dibaca di luar salat. Usalli di luar salat. Ya. Sedangkan niat salat itu pada saat kita Allahu Akbar, di situ niat itu. Jadi usalli itu lafzul niat. Sehingga lafzul niat itu kharijus salat. Orang masuk ke dalam salat itu bitakbiratul ihram. Itu kan salat. Itulah. Wa ghaslul yadayn ila al-mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa ghaslul rijlain ila al-ka'bayn, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa tartib ala ma dzakarnahu, dan berurut-urutan atas apa yang sudah kami sebutkan. Nah, sedikit
ghaslul yadain ila mirfaqain, ya. Ada penjelasan mungkin untuk ada yang pernah ikuti kasetnya Hadi Hidayat. Hadi Hidayat berpegang dengan ayat, ya, yadain ila mirfaqain, betul-betul mulai dari sini. Nah, cuma yang agak keras itu sampai mengatakan tidak sah, itu saja yang, ya. Al-Afdal memang betul-betul dari sini, ini, ya. Tapi kalau orang langsung aja begini, itu sah, ya. Orang di dalam sambil jalan saja dia duduk itu bisa. Nah itu, di situ agak sedikit agak keras artinya Ustaz Hadi Hidayat. Jadi kalau dalam pembahasan kitab-kitab fikih kita itu biasa saja, bisa saja penting. Yang penting itu membasuh semua telapak tangan dari telapak tangan sampai ke sini. Ya, seperti tadi itu kita mandi, kita langsung aja ini itu sudah, itu dalam fikih kita. Ustaz Hidayat ada disebutkan dia sampai mengatakan tidak sah. Itu yang saya dengar. Lanjut. Ayo Ustaz. Wa sunanuhu, sunah-sunah wudu asyratu asya, 10. Pertama at-tasmiyah. Nah, sebentar sedikit saya ulas ini. At-tasmiyah ini bismillah. Kalau wudu di dalam toilet, ya, itu pada dasar hukumnya adalah sah, ya, sah pada dasarnya, ya, sebab baca basmalah itu sunnah. Jangan baca basmalah karena kita di dalam toilet. Itu makanya dalam fikih kita sunnah. Sehingga wudu di dalam toilet sah, tapi jangan baca basmalah. Tapi perlu juga kita dengar ulasan yang Abdullah bin Baz. Kalau bin Baz katakan tetap berpegang pada hadis Nabi tawaddu bi bismillah. Cuma jangan pakai bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya versi Abdullah bin Baz. Ya, jadi sekalipun di toilet kita baca bismillah, cuma hanya bismillah, tidak sampai ar-rahmanirrahim. Alasan beliau karena itu yang diucapkan oleh Nabi tawaddu bi bismillah. Sehingga menunaikan sabda Nabi tidak apa-apa kita baca basmalah, cuma jangan sempurna. Cukup untuk sekedar memenuhi sabda Nabi yang mengatakan tawaddu bi bismillah. Tapi kalau fikih kita mazhab Syafi'i tetap sah wudu kita di dalam toilet, tetapi tidak membaca, tidak menyebut nama Allah. Apalagi menyebut, ada di cincin saja nama Allah harus kita buka. Ya, apalagi menyebut, artinya menyebut lebih awal dilarang ketimbang sekedar ada di taruhlah cincin. Ya, bercincin boleh asal bisa dikocok-kocok, ya, sehingga air bisa masuk. Itu. Nah, tetapi kalau di cincin ada nama Allah, jangan pakai berwudu di dalam toilet. Itu. Saya kira jelas namanya. Ini perbandingan. Wa ghaslul kaffain qabla idkhalihima fil ina. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya di dalam bejana. Nah, ini dasarnya adalah idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaqmis yadahu fil ina, ya, qabla an yaksilahuma fi kharijil ina. Ada hadis itu. Nah, tapi hadis itu berbunyi idza staiqadha ahadukum min naumi. Kalau orang baru bangun dari tidur itu fala yaqmis yadahu fil ina. Jangan langsung basuh kedua telapak tangan di bejana. Alasannya fa innahu la yadri aina batat yadu. Alasan dalam hadis ini
Sebab seseorang tidak tahu di mana tadi malam tangannya menginap pada saat tidur. Nah, ini dalam pandangan berapa mengulasnya, ini kan tidak ada kepastian. Ya taruhlah kalau seorang ibu yang kebetulan punya anak kecil, memang berpotensi untuk anaknya kencing, tangannya bisa bergenggam ke tempat kencing anaknya. Tapi kalau kita yang laki, pakai celana lagi, nah sehingga belasan para ulama kita makanya dianggap sunnah, ya, karena tidak pasti orang itu tangannya akan memegang barang najis. Kata-kata Fa'ina batat yaduhu, di mana menginap telapak tangannya, itu kata-kata tidak pasti. Ya, la yadri aina batat yaduhu. Jadi orang tidak tahu di mana menginap tangannya. Ya, apaan? Lalu kita umpamanya bercelana, jelas, dan tidak ada anak kecil tempat kita tidur, kan tidak ada yang. Tetapi tetap dianjurkan. Nah, oleh sebab itu pandangan mazhab Syafi'i sunnah membasuh telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Nah, tetapi ulasan yang kedua itu pun pada saat kita wudu di air yang kurang 2 bulan. Ya, pada saat kita wudu di air yang kurang 2 bulan. Di situ kata-kata Fa'innahu la yadri aina batat yaduhu itu berlaku pada saat kita wudu di air yang kurang dari 2 bulan. Nah, oleh sebab itu tetap mazhab Syafi'i ya tetap sunnah. Ya, kapan saja kita wudu, di mana saja kita wudu, sunnah membasuh telapak tangan. Itu artinya. Ini perbandingan, ya, perbandingan. Saya kira jelas artinya ya. Wal madmadah wal istinsyaq. Nah ini madmadah berkumur. Di kita banyak dipisah seperti madmadah wal istinsyaq. Ya. Kalau di mazhab lain disatukan. Madmadah ya menyatu dengan al istinsyaq. Jadi berkumur sekaligus air itu masuk ke dalam hidung. Ada yang ke dalam hidung, ada yang ke mulut. Itu benar. Tapi kalau kita dipisah, dan itulah yang banyak berlaku di kita. Berkumur sendiri, terus maaf ini. Yang prakteknya kadang-kadang tidak benar. Gimana? Itu kan bukan istinsyaq, ngolet. Dia begini. Itu yang tidak benar. Kalau istinsyaq itu definisinya al-istinsyaq idkhalul ma' ilal fam, itu definisinya. Wal istinthar ikhrajul ma' minal fam. Kalau istinsyaq itu memasukkan air itu jadi begini, bukan mengolet. Itu yang keliru praktek di kalangan kita. Wudu ya, saya indra wudu. Terus ya ini ya bapak ini umum itu, lihat aja. Sama dengan ibu-ibu pada saat menyapu kepala. Ya, jadi itu tidak begitu prakteknya. Ya, itu kalau praktek yang benar itu adalah famsahu bi ru'usikum. Prakteknya itu adalah yabda bi muqaddami ra'si. Ini. Tsumma adbar ila qafahu, bawa ke sini. Ya, bisa ditarik kembali, bisa sekaligus gitu. Jadi bukan kayak ibu-ibu kita. Yang ini praktiknya. Ya. Nah, dalam pandangan Syafi'i tidak seperti itu juga. Al-afdal as-sunnah mashu jami'ir ra's. Masuk jami'ir ra's ini kalau praktek kita boleh 3 kali. Ya. Ini yufarriq bainar ra's wal udhunain, itu bisa pilih. Yufarriq bainar udhunain wa bainar ra's wal udhunain, memisahkan antara kepala dengan ini. Jadi setelah ini baru. Tapi kalau mazhab lain itu menjadi satu.
langsung masuk rasi buat uzunain. Jadi prakteknya dan sekali. Kalau mazhab Syafi'i tetap 3 kali. Nah, ini itu yang berbeda kata-kata, tapi ini sunnah. Ini sunnah. Yufarriq bainar ras wal uzunain. Kalau mazhab lain menyatukan, ya, yamsah masur ras ma'al uzunain. Bisa. Jadi saya sekali atau tidak. Itu tidak ada, tetap sunnah uzunain. Ini sebagai gambaran. Cuma yang harus tahu ibu-ibu jangan mengolet-ngolet itu. Itu saja ya. Rata itu. Berbeda model pelajaran yang lain sehingga berrata itu seperti itu. Wa mas'ul udunain. Nah ini jadi dipisah kalau kita. Jadi madmadah wal istinsyaq dipisah. Kalau mazhab lain disatukan madmadah ma'al istinsyaq. Al istinsyaq kalau wal istinthar menjadi satu. Sebab tidak mungkin air itu tidak dikeluarkan. Sehingga istinsyaq itu idkhalul ma' ilal fam, ya, ilal anf. Wal istinthar itu ikhrajul ma' minal anf. Jadi memasukkan dan juga mengeluarkan. Zahirihima wa batinihima, zahir dari kedua telinga dan dalamnya bima'in jadi naik, bima'in jadi dengan air yang baru. Jadi kalau mazhab Syafi'i betul-betul yufarriq bainar ras wal uzunain. Jadi bima'in jadi air baru gimana? Kalau mazhab lain ya kita jadikan satu. Saya kira jelas ya. Lalu lebih lanjut, tahlilul lihyah al-kaffah, ya, menjelang-jelangi jenggot yang tebal. Jenggot tebal itu sunnah diginikan. Kalau yang tebal, kalau yang tipis wajib. Jadi beda. Jadi kalau yang kaffah sunnah, ya, dan kalau yang khafif, ya, itu wajib. Dari mana beda antara kaffah dengan khafif itu? Bedanya kalau orang yang duduk di depan kita melihat jenggot kita, itu kelihatan kulit di bawah jenggot. Kalau kelihatan kulit di bawah jenggot, itu berarti tipis, wajib. Itu lagi. Nah kalau perempuan baik tebal ataupun tipis wajib. Maaf kalau ada perempuan yang jenggot, ya, itu wajib baik tidak berbeda tebal atau tipis. Atau kumis, wajib. Jadi tahlilul lihyah al-kaffah. Jadi memang di dalam hadis Nabi kerjakan itu dan beliau berkata, "Hakada amarani Rabbi azza wa jalla." Allah perintah saya seperti ini terhadap jenggot yang tebal. Kalau memang jenggotnya tipis, yang tebal itu sunnah. Ya. Kalau tidak bisa, itu begini kan. Kalau tebal, tapi sunnah di sela-sela. Kalau tipis berbeda. Wa tahlilu asabil yadain wa rijlain. Sunnah menyelang-nyelangi jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Sunnah. Afwan. Justru sangat bagus. Ya. Sebenarnya ya, kalau semua dikerjakan dengan baik, itu menjamin kesehatan anggota tubuh itu. Ini punya makna ini. Pada urat saraf yang ada di sini, ya. Coba saja maaf ini sekalipun ini mungkin temuan tidak semua orang, ya, tapi bagus pada saat cuci tangan coba. Kalau umpamanya ada rasa mulai lemah-lemah tangan berhenti, ya.
mulai agak doa-doaan, ini kepek-kepekan, nah jadi kan satu itu. Ya. Insya Allah untuk orang yang menanjak nomor 2 kali, nomor ini sampai mana? Jadi agak keras. Jadi wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Wa taharatu salasan. Bersuci itu 3 kali semuanya termasuk kepala. Kalau kita tetap 3 kali sunnah, sekalipun menyapu semua kepala. Kalau mazhab lain tetap sekali. Kalau kepala tetap sekali, sekalipun pada yang dua. Apa perbandingannya? Kalau mazhab lain, tangan hanya 2 kali. Ya, tangan, wajah 3 kali, tangan 2 kali, mengusap kepala cukup sekali, dan kaki sampai bersih. Itu kalau mazhab lain. Kalau kita di sini dengan taharah salasan, 3 kali semuanya. Wal muwalat, dan harus berurut-urut. Nah, berurut-urut ini ay tatabu bitathhir bainal a'dha bi haitsu la yajib al-awwal ya qabla syuruq ats-tsaniyah. Jadi berurut-urut itu ukurannya masih basah anggota wudhu kita. Umpamanya kita wudhu di jeding sana, ya, basuh wajah. Di jeding dalam kita cuci tangan, boleh. Termasuk berurutan asal pada saat kita masuk cuci tangan, wajah masih basah. Masuk kita baju sana, boleh, asal pada saat mengusap kepala, tangan masih basah, masih masuk mualat. Jadi ukuran mualat itu kata ulama, tatabu bitathhir bainal a'dha bi haitsu la yajibul awwal qabla syuruq ats-tsani adatan. Jadi sebelum kering yang pertama masuk kepada yang kedua. Itu berurut-urutan. Yang tidak boleh, ya, cuci tangan di sana, setelah kering baru cuci tangan di tempat lain. Itu tidak mualat. Ya, satu saat perlu. Ya, kemarin saya pada Jumat saya mau duduk di jeding besar, wanginya anak-anak. Ustaz katakan, Bapak di sana Bapak, ayahnya saya jadi asadim, ya, itu di keran sini baru kita cuci tangan besar, terpaksa pindah ke keran yang lain. Itu termasuk mualat selama belum kering, selama semuanya masih basah. Jadi kemungkinan terpakai teori-teori ini bisa. Faslun wal istinja wajibun minal bawl wal gha'ib. Istinja itu hukumnya wajib baik pada saat kencing maupun saat buang air besar, wajib. Wal abdal al yastanjiya bil ahjar. Yang paling abdal itu adalah beristinja dengan batu, thumma yudbiha bil ma, kemudian mengikutkan dengan air. Jadi paling abdal itu 2 alat istinja. Pertama batu, kedua air. Maaf ini, jangan kita sosialisasikan ini, ya. Sebab apa? Kalau di Saudi itu mencari batu yang dipakai untuk istinja itu gampang. Batu kumpung, batu yang menyisa. Batu kita tidak bisa, batu yang licin itu tidak bisa, tidak menyisa. Itu satu. Yang kedua, kalau ini dipakai, maka toilet itu akan cepat bersumberan. Semua pakai batu dulu, lepas di situ. Ya. Jadi kita paling abdal satu saja, pakai air. Bodoh dong. Jadi tidak usah disosialisasikan. Jadi wal abdal ayastaja bil ahjar thumma yudbi'u bil ma. Dua-duanya paling abdal. Afwan. Ada yang bertanya kepada saya, tisu apa bisa? Sebab apa? Apapun yang bisa menyerap najis itu sah dipakai istinja.
Tisu itu kan menyerap. Asal ingat, jangan tembus basah najisnya ke tangan, itu saja. Jadi buntel yang baik kan tisu kemudian dipakai. Jadi memenuhi syarat. Sebab inti daripada alatul istinja itu adalah naz'un najasah, tercabutnya najis. Itu inti. Ya, tercabutnya najis itu bisa dengan batu. Bahkan kalau fikih yang gedean, ya, saat masalah ini babak kayu atau kayu yang menyerap, yang penting menyerap pada kayu. Wa yajuz ayat tasir alal ma, boleh yang tasir itu menyingkat. Yang tasir itu menyingkat artinya tidak harus dua-duanya, tapi menyingkat alal ma atas air saja. Atau ada salah satu ajar atau atas 3 batu yang yuki bikin dan pahala yang bersih dengan 3 batu itu tempat najis. Jadi boleh pilih dua-duanya. Dua-duanya boleh, al-ma wal hajar, atau air saja atau batu saja. Tetapi faida arad dan iktisar, kalau mau menyingkat artinya memandang salah satu ada ahadima atau salah satu di antara keduanya, al-ma akan dengan air paling afdal. Nah, justru di zaman tadi, ya, turunnya ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, itu di dalam Masjid Kuba itu rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, mereka sangat senang mensucikan diri. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka selalu beristinja dengan dua-duanya. Jadi dipuji oleh Allah selalu beristinja dengan dua-duanya. Jadi baru itu yang dijelaskan oleh ayat ini, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu innallaha yuhibbul mutahharin. Kalau tidak salah itu jamaah dari Yaman, apa namanya, yang salat di Masjid Kuba. Wa yajtani istiqbal al-qiblah, supaya menjauhi menghadap kiblat. Wa istidbaraha, atau membelakangi kiblat, fi sahra, di padang pasir. Jadi sunnah yajtanib, ya, harus ini yajtanib istiqbal al-qiblah wa istidbaraha fi sahra. Kalau di dalam jadi tidak apa-apa, ya, ada tembok, ya. Pokoknya ada yang menghambat, menghalang, menjarai. Wa yajtanib al-bawl al-ghaib bil ma'ir raqib, orang harus menjauhi kencing dan berak di air yang tergenang. Di air yang tergenang. Ya. Maaf ini ibu, maaf ini ibu teman nenek lagi. Ya tidak. Jadi firman yang rakib, termasuk rakib, maaf itu termasuk rakib, air deras mengalir. Ya. Di pinggirnya ini tidak jadi rakib. Jika kalau kita kencing di atau buang air besar di kobo, di tengahnya, jangan di pinggir. Sebab apa? Di pinggirnya itu dia muter air, dia rokit. Ada di syaratnya ini, syarat betul-betul dijelaskan. Jadi kalau kita buang air di kali yang masuk mengalir itu di tengah, tapi kalau di pinggir termasuk rokit. Buktikan saja kalau kita lepas sesuatu di pinggir diam, tidak mengalir. Nah, di situ kita di dalam pinggir ataupun buang air besar di tempat seperti ini. Wa tahta syajarah al-muthmirah, di bawah pohon kayu yang berbuah. Sebab apa? Kalau pas sedang berbuah, jatuh
kotoran, kamu ganti. Ya, itu. Jadi tidak dibenarkan. Wabin tari, begitu juga di pilih-pilih jalan. Jalan keras, buang air di jalan, sekalipun dalam keadaan sepi. Ya, sepi, tidak ada orang, tapi jangan coba-coba untuk buang air di jalan. Sebab apa? Bukan persoalan suasana, sepi atau ramai, tapi nanti dipakai jadi jalan. Jadi tidak dibenarkan. Wasil di tempat bernaung, bernaungnya orang banyak. Ya taruhlah di pohon kayu, di mana orang banyak bernaung di situ, jangan buang air di situ. Jadi yang begini-gini dibahas oleh ulama. Ya. Kemudian buat takbi itu lubang dari binatang. Ya, ya maaf ya. Pas nanti pada saat kencing, kedua terjatuh, kali bisa bahaya. Itu satu. Atau tidak keluar tapi membunuh. Jadi dua kemungkinan itu. Kemungkinan pertama, binatang yang besar, kemudian berbahaya, begitu dikencingi langsung menggigit, berbahaya kalau itu barang digigit. Ya. Kemudian yang kedua, tidak menyiksa binatang. Jadi menyiksa binatang ini ya. Makanya maaf ya, saya kadang-kadang kepada semut sering merasa salah. Kadang-kadang semut. Sehingga ada pernah dilukiskan seorang waliullah. Salah satu sifatnya itu sering tidak jadi mandi karena ada semut. Kalau pelan ya semut itu. Itu salah satu waliullah disifatkan seperti itu. Jangankan manusia, semut saja, ya, itu dia ketemukan di kamar mandi, umpamanya itu lebih baik dia ngalah, tidak, ya, daripada semut akan menjadi korban dari air mandinya. Semut paling sulit kadang-kadang. Kita mau hindari dulu, terlambat kita wudhu atau terlambat kita langsung mandi. Mereka ya kayak manusia yang kebanjir kan. Semut itu sudah bekas wudhu saja banjir besar begitu. Ini jadi sangat as-sakbi ya, as-sakbi at-sakbi. Jadi lubang daripada binatang. Wala yatakallam 'ala al-bawl wal-ghaid, jangan bicara pada saat kencing ataupun lebih-lebih sambil bernyanyi. Ya maaf, anak-anak muda sekarang terlalu dedana, kamu jadi sambil berpantun. Tak boleh. Sambil diskusi di tempat buang air. Dilarang. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, jangan menghadap matahari, jangan menghadap bulan. Ya, wala yastaqbiluhuma, jangan juga membelakanginya. Kenapa? Karena asyamsu min ayatillah, al-qamar min ayatillah. Itu maksudnya. Sebab apa? Allah bersumpah, wasyamsi wal duha wal qamar idza talaha. Itu membuktikan bahwa matahari maupun bulan merupakan sesuatu yang mulia. Dipakai oleh Allah jadi bersumpah. Wasyamsi wal duha wal qamar idza. Jadi sehingga dilarang kita kalau di tempat yang terbuka, kalau di tempat kayak kencing, kayak tadi itu kalau di tempat tertutup tak masalah. Kayak menghadap kiblat. Faslun. Dah, insyaallah biar cepat. Walladhi yaqudul wudu'a sittatu asya, dan yang membatalkan wudu itu sesuatu. Yang batalkan wudu. Pertama, ma kharaja min as-sabilain, yang keluar dari dua jalan. Apapun yang keluar dari dua jalan. Afwan, air mandi keluar batal wudu tetapi tidak najis. Tidak najis dia, tetapi membatalkan wudu. Sebab apa? Masuk kharaja min as-sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Wa naum ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur
dalam kondisi yang tidak tetap. Hay'atul Mutamakkin ini keadaan yang tidak tetap. Maaf, santri kita ya selalu kita arahkan mudabbir, pembina. Tidur begini. Itu bisa saja pantatnya itu tetap melekat, bisa. Tetapi bisa juga terbuka. Sehingga kalau banyak yang tidur saya suruh ganggang. Kalau rendah burung-burung bangunkan kepada santri. Ya. Selalu udah jadi santri. Khalid dong juga jadi santri. Dan santri itu sangat terampil tidur. Sangat terampil tidur santri. Pernah di sini ya. Begitu selesai subuh dia tidur. Dibiarkan oleh teman-temannya. Tetap kayak tidur begini tidak berubah. Sampai masyarakat datang ngaji dikira karena dia besar alias karena dia besar dikira masyarakat sama masyarakat yang ngaji dibiarkan sampai pergi pengajian bubar di guru kata masyarakat dia bangunkan itu bukan ngaji nih itu terus dia meninggal. Itu saya katakan santri itu paling terampil tidur. Berdiri saja bisa tidur santri. Saya pernah punya pengalaman di Jawa ini ya. Dua pengalaman saya. Satu, dan itu hari Jumat. Hari Jumat itu imam selalu pakai ayat yang panjang. Dan ayat yang dipakai itu ada yang kayak mirip waladhdallin. Fa asbahu zahirin. Amin. Karena dia tidur sambil salat gitu. Ada lagi yang kayak kita baca itu ya. Jadi dia rukuk namun di depannya tuh di depan. Karena dia tidur sambil salat. Itu makanya saya bilang santri itu hampir tidur. Berdiri-diri gitu bisa tidur. Jadi kalau tidur yang tetap sekalipun kerok. Afwan di zaman Nabi Isya itu akhir zaman Nabi ya. Sehingga para sahabat sampaikan kepada Nabi itu terus kemudian dibiasakan ada awal. Tadinya sahabat-sahabat itu kerok gitu. Ya, tapi tidur yang tetap. Kalau yang dari Hay'atul Mutamakkin tidak tetap posisinya membatalkan. Wa zawalul aqli bisukrin. Ya, hilangnya akal karena mabuk, al-maradin atau karena sakit. Itu hilang akal karena mabuk atau karena sakit. Nah kalau di sini apa? Agak berbeda dengan hal yang lain. Kalau zawalul aqli bisukrin tetap pada nuri. Ya, tidak dibedakan apakah mabuknya itu tidak sadarnya itu dengan barang haram sengaja atau tidak terbedakan. Yang penting hilang akalnya yang jadi fokus. Nah maaf kalau suami istri datang tahu-tahu kamu cerai kamu katanya kepada istrinya sambil dia mabuk, tergantung kemudian kalau mabuknya itu mabuk yang sengaja ya dia memang minum sengaja jatuh sekalipun tidak berakal, sekalipun dalam badan mabuk. Kata ulama iqaban lahu sebagai iqab, sebagai balasan. Karena apa? Dia mabuk dengan sengaja. Apapun yang diucapkan itu konsekuensi hukum berlaku. Sampai di rumah dia cerai. Di malam ini ada yang menganggap tidak cerai. Ya, tidak jatuh kalau apa? Yang saya pesan dia. Itu makanya oke, ini di hari kita kaji ada rinci. Ya. So, kalau rufi al-kalam al-salasin
itu saja dipegang, ya, maka yang penting mabuk tanpa ada uraian mabuknya itu sengaja atau tidak. Itu kalau kita pegang matan hadisnya saja. Jadi rubi al-kalam an salatin anin naim hatta yastajura wa inil sabi hatta yahtalima wa anil junun hatta yakin. Ya, itu tidak ada hukum bagi dia. Tetapi kalau mabuknya itu karena unsur sengaja minum minuman keras, jatuh. Dia sampai pulang, dari istrinya jatuh. Berapapun yang dia ucapkan. Ini yang kata ulama itu diqaban sebagai bentuk sanksi. Walumsul rajul al-mar'ah al-ajnabiyah, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi. Perempuan ajnabi ini maksudnya yakni perempuan yang boleh dijadikan. Ya istrinya kan, istrinya karena dia sudah nikahi berarti tetapi sudah tidak lagi dalam status orang lain, tetapi masuk dalam hukum ajnabi yang membatalkan wudu dalam fikih Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i